Di suatu malam di wilayah hutan Sukabumi, terdapat sebuah keheningan yang menakutkan. Suara hewan-hewan malam yang biasanya mengisi kegelapan, kini terdengar redup. Hanya gemuruh angin yang melintasi pepohonan yang menjulang tinggi. Di tengah hutan tersebut, terdapat seorang pemuda bernama Andi. Andi adalah seorang pecinta alam yang sering menjelajahi hutan-hutan terpencil untuk meneliti kehidupan liar. Namun, malam itu, dia merasa ada yang berbeda. Andi terus berjalan, memandangi kegelapan hutan dengan penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, dia merasa seperti diikuti oleh sesuatu. Langkah-langkahnya semakin cepat, namun kegelapan hutan membuatnya sulit untuk mengetahui apakah dia sendiri atau ada yang lain di sana. Ketika Andi mencoba untuk mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan perjalanan, dia mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah yang tidak jelas. Suara-suara itu seperti desiran angin yang berbisik-bisik, namun terdengar menyeramkan. Dengan langkah yang gemetar, Andi terus melangkah ke dalam hutan. Namun, semakin jauh dia berjalan, semakin terasa kebingungannya. Dia merasa seperti tersesat dalam labirin pepohonan yang tak berujung. Tiba-tiba, di depannya, dia melihat sebuah cahaya samar. Andi merasa lega, mengira bahwa itu adalah petunjuk arah yang akan membawanya keluar dari hutan yang mencekam ini. Tanpa pikir panjang, dia bergegas menuju cahaya tersebut. Namun, semakin mendekat, Andi merasa ada yang tidak beres dengan cahaya itu. Cahaya itu tampak semakin menyilaukan, dan dia merasa seperti ditarik ke arahnya. Ketika dia hampir sampai di sana, cahaya itu tiba-tiba padam. Dalam kegelapan total, Andi merasa kepanikan yang tak terkendali. Dia mencoba berbalik arah untuk melarikan diri. Namun sebelum dia bisa melangkah, dia merasakan sesuatu yang dingin di pundaknya. Ketika dia berbalik, dia melihat sesosok bayangan hitam yang menjulang di hadapannya. Andi membeku ketakutan. Dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Bayangan itu semakin mendekat, dan ketika sudah cukup dekat, Andi bisa melihat wajah yang buram dan menyeramkan. Wajah itu terlihat seperti tidak memiliki mata, hanya lubang hitam yang dalam. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang dalam sekejap, meninggalkan Andi dalam kebingungan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Tanpa berpikir dua kali, Andi melarikan diri secepat mungkin, mengabaikan rintihan angin yang semakin kencang. Keesokan harinya, Andi kembali ke hutan Sukabumi, kali ini dengan teman-temannya. Namun, ketika mereka mencari tahu tentang kejadian yang dialami Andi semalam, mereka tidak menemukan apapun kecuali hutan yang sunyi dan mencekam. Sejak saat itu, Andi tidak pernah lagi menyelami hutan Sukabumi sendirian. Dan cerita misterius tentang bayangan hitam di hutan terus menjadi pembicaraan di kalangan mereka yang mengenal kisah seram di balik kegelapan hutan Sukabumi.